Herman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabb. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingat pertemuan bulan lalu Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Zikir selesai sholat atau zikir sebelum tidur? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buku yang ditulis oleh Imam Nawawi ini disebut Al-Azkar. Al-Azkar itu kumpulan zikir-zikir. Termasuk bacaan di dalam sholat masuk dalam kategori zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka bacaan-bacaan di dalam salat salah satu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mengingat Allah bukan hanya di dalam salat, di luar salat pun kita tetap dianjurkan untuk mengingat Allah. Maka karena di luar salat kita tetap dianjurkan untuk mengingat Allah, ada namanya zikir saat selesai melaksanakan salat. Dan ternyata zikir itu bukan hanya sekedar dianjurkan setelah kita melaksanakan sholat, zikir kemudian juga dianjurkan ketika kita akan tidur. Maka ada zikir pagi, ada zikir petang, lalu kemudian juga ada zikir sebelum kemudian kita tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir selesai sholat, seingat saya sudah saya sampaikan, seingat saya. Maka kita membicarakan tentang bagaimana yang dianjurkan ketika kita akan tidur. Tapi sebelum tidur, diantaranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menjelaskan babu ma yaqra'uhu fi sholatil witri wa ma yaquluhu ba'daha. Zikir yang dibaca atau bacaan yang dibaca ketika sholat witir, dan surat yang dibaca ketika sholat witir, begitu juga zikir dan doa ketika selesai sholat witir. Itu dimasukkan oleh Imam Nawawi sebagai zikir sebelum tidur. Kenapa? Karena satu di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan witir sebelum tidur. Jadi witir itu maknanya ganjil. Maka Rasulullah mengabarkan la witroni fi lailin wahidin. Tidak ada dua witir dalam satu malam.
Kalau bagi orang yang membiasakan witir sebelum tidur, maka nanti ketika bangun malam, sholat malamnya tak perlu ditutup dengan witir lagi. Karena witir cukup satu kali, tidak perlu dilakukan dua kali. Kalau kita lakukan dua kali, maka hilang makna witir. Umpamanya sebelum tidur kita sholat 3 rakaat. Lalu nanti penutup malam lagi sholatnya 3 rakaat. Berarti 3 tambah 3 jadi 6. Maka tidak disebut dengan witir. Maka witir kalau yang biasa mengerjakan sebelum tidur, maka tak perlu ditutup dengan witir lagi saat melaksanakan sholat malam. Kata Imam Nawawi, as-sunnah liman autara bisalasati raka'atin ay yaqra'a fil ula ba'da fatihatil kitab sabbihisma rabbikal a'la. Sunnahnya, karena ini biasa dilakukan oleh Rasul, bagi orang yang mengerjakan sholat witir 3 rakaat, rakaat pertama membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la. Makanya sering kita ketika imam memimpin sholat witir berjamaah di bulan Ramadan, imam membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Artinya kalau kita membaca surat yang lain apakah tidak sah? Kalau jawabannya tidak sah, sah. Tapi Rasulullah, kebiasaan witir beliau, rakaat pertama membaca surat Al-A'la, maka mengikuti Rasulullah dalam sholat witir rakaat membaca surat Al-A'la, itu hukumnya sunnah. Wa fis saniyah, di rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Makanya ketika sholat witir di Ramadan, kenapa imam asal rakaat kedua Al-Kafirun? Kenapa asal rakaat kedua Al-Kafirun? Itu yang dimaksud, karena dalam sholat witir rakaat kedua sunnahnya adalah membaca surat Al-Kafirun. Wa fis salisah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Sementara di rakaat yang ketiga disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas dan kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Makanya biasanya di bulan Ramadan selesai membaca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa? Karena diantaranya bagi orang yang melaksanakan witir 3 rakaat, rakaat ketiganya dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan kemudian surat An-Nas. Ini terkait dengan bacaan yang dibaca saat melaksanakan sholat witir selesai membaca Al-Fatihah. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Sunan Abi Dawud dari Ubay bin Ka'ab, ia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri qala subhanal malikil quddus. Rasulullah kalau selesai sholat witir, di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan Rasulullah ulang sebanyak 3 kali adalah membaca zikir subhanal malikil quddus. Maka Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sholat witir, baik sholat witir itu kita kerjakan sebelum tidur, atau kita kerjakan sebagai penutup sholat malam kita, atau kemudian kita ingin di dalam malam itu ada sholat, di antaranya sholat witir, maka selesai sholat witir, zikir yang dianjurkan membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, dan itu dianjurkan kita ulang sebanyak 3 kali. Bapak Ibu baca zikir itu juga selesai sholat witir? Nah, ini kalau baca berarti kita ulang sebanyak 3 kali. Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Berarti karena sholat witir, maka doa yang dianjurkan di zikirnya cuma pendek, subhanal malikil quddus. Setelah zikir, ternyata ada doa yang khusus dibaca selesai sholat witir. Lalu apa doa yang dibaca selesai sholat witir? Dalam dokumentasi Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, kana yaqulu fi akhir witrihi. Selesai sholat witir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa. Apa doa yang Rasulullah baca setelah sholat witir? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu doa yang Rasulullah baca setelah sholat witir. Kita biasanya di Ramadan ada kemiripan secara makna,
Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Biasanya itu. Tapi kalau redaksi yang dikutip oleh Imam Nawawi, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Ali, Rasulullah, doa beliau selesai melaksanakan sholat witir, Rasulullah membaca apa? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Jadi mohon perlindungan dari murka Allah dengan ridha Allah. Karena tak mungkin orang yang Allah ridhoi, Allah akan murka kepada orang tersebut. Jadi orang itu kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin Allah murka. Maka doa Rasulullah, aku mohon perlindungan kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Karena orang yang dapat ridho dari Allah, dia akan jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara syarat orang bisa masuk ke dalam surga karena Allah Subhanahu wa taala ridho. Dan di antara amal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah hadir di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ilmu. Idz aqbala salah satu nafarin. Ketika itu lewatlah 3 orang di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini sikapnya berbeda. Orang yang pertama ra'a furjah. Dia nengok ada tempat kosong dekat dengan Rasul, dia duduk. Orang yang kedua sadar, dia datangnya terlambat, malu kalau harus duduk di depan. Dia duduknya di belakang. Ini. Lalu kemudian orang yang ketiga pergi meninggalkan Rasulullah begitu saja. Setelah kejadian itu Rasulullah kabarkan. Orang yang pertama ini kata Rasulullah, awa ilallah fa'awa ilaih. Dia sedang mendekat kepada Allah, Allah pun mendekat kepadanya. Dan keterangan hadis mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepadanya. Orang yang mendekat kepada Allah, satu di antaranya hadir di majelis ilmu, Allah mendekat kepadanya, maknanya Allah memberikan ridho dan Allah memberikan rahmat kepadanya. Orang yang kedua fastahya minhu, karena dia malu, Allah pun malu kepadanya. Malu kalau Allah tidak memberikan ridho, malu kalau Allah tidak memberikan rahmat selama orang itu masih ada di majelis ilmu meskipun duduknya di belakang. Ini bukan menyebut bapak ibu yang duduknya di belakang. Ini hanya kisah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga fa'arada anhu. Dia pergi berpaling meninggalkan Rasul, maka Allah pun berpaling darinya, maknanya tak dapat ridho, tak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai sholat witir, doanya mohon pelindungan dari murka Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu substansi doa yang pertama. Lanjutan doanya apa substansinya? Wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku mohon pelindungan dengan afiyahmu dari siksamu. Jadi kalau orang itu Allah berikan afiyah, Allah tidak mungkin menyiksanya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ketika Rasulullah mengabarkan di antara waktu istimewa antara azan dengan iqamah, sahabat itu bertanya, "Madza aqulu bainal adzanain?" Apa yang harus aku baca antara 2 azan wahai Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salullahal afiyata fid dunya wal akhirah." Antara azan dengan iqamah, mintalah kepada Allah afiyah di dunia dan afiyah di akhirat. Berarti kalau afiyah di akhirat, Allah selamatkan ia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Salah satu zikir pagi kan itu, zikir petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan doa itu Rasulullah prioritaskan untuk kita baca antara azan dengan iqamah. Azan dengan iqamah silahkan berdoa apa saja. Tapi dari sekian banyak doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kemudian kita juga melakukannya, mintalah agar Allah berikan afiyah di dunia dan Allah berikan afiyah di akhirat. Di dunia dia tidak mendapat azab yang Allah turunkan di dunia, di akhirat dia tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat itu bermula dari alam barzah, hari kebangkitan dan kemudian seterusnya. Berarti kalau Allah tidak turunkan azab, bagaimana mohon maaf orang yang meninggal bersamaan dengan bencana, apakah itu serta-merta azab Allah? Tidak juga. Kenapa? Karena dia sudah minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia afiyah di dunia. Karena ada orang yang meninggal bersamaan dengan bencana, itu ditengok bagaimana niat dia terakhir, ditengok bagaimana amal terakhir.
dan dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala niyatihim au a'malihim. Dia dibangkitkan oleh Allah sesuai niat terakhirnya sebelum bencana itu tiba, sesuai dengan amal terakhir yang dia lakukan sebelum kemudian bencana itu tiba. Kalau dia niatnya silaturahim ke orang tua lalu meninggal bersamaan dengan bencana, berarti dia meninggal dalam keadaan baik. Nah, itu diantara yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diantara doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca saat Rasulullah selesai sholat witir. Berarti selesai zikir di dalam sholat witir. Karena memang pendek. Zikir yang khusus bacaan surat setelah Al-Fatihah, lalu kemudian zikir Subhanal Malikil Quddus, lalu memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika an uqubatik wa a'udzu bika minka la usisana an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca selesai sholat witir. Dan selesai sholat witir berpindah ke tidur. Baru kemudian dijelaskan tentang zikir-zikir ketika akan tidur. Jadi runut yang ditulis oleh Imam Nawawi ini sudah dijelaskan terkait dengan zikir ketika witir, lalu kemudian beliau menjelaskan tentang zikir ketika tidur. Baik, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Kalau ada, mungkin ada dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Pas nih? Baik, kalau pas kita lanjutkan. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah dengar saya bahwa witir itu 3 rakaat Ustaz ya. Saya mohon penjelasan, pernah saya dengar ada witir 1 rakaat. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Sebanyak-banyak witir. Pertengahan witir itu 3 rakaat. Paling sikit witir itu 1 rakaat. Jadi witir itu ganjil. Paling sikitnya berapa? 1 rakaat. Jadi kalau umpamanya kita bangun terlambat mau sholat tahajud tak cukup, witirlah walau rakaatan. Witirlah meskipun hanya 1 rakaat. Jadi boleh kita witir itu cuman 1 rakaat. Tapi paling tidak jika memungkinkan witirlah dalam 3 rakaat. Dan 3 rakaat ini ada 2 riwayat. Ada 3 rakaat 1 salam, ada 3 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat salam, lalu kemudian berdiri lagi 1 rakaat salam. Sependek pengetahuan saya, di Pekanbaru mayoritas 3 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau di kampung-kampung banyak mengerjakan sholat witir itu 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Itu sama-sama ada riwayatnya. Dan sedikit-sedikitnya witir itu 1 rakaat. Berarti boleh kita mengerjakan witir 1 rakaat. Kalau 1 rakaat suratnya yang mana Pak Ustadz? Nah itu dia. Suratnya yang mana kalau 1 rakaat? Kalau 1 rakaat pakai yang terakhir lah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah itu dia. Barangkali itu Pak yang bisa saya jawab tentang bilangan rakaat witir paling sedikit, yaitu 1 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi kami, kawan-kawan menyebutkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, witir itu sebelum tidur. Ada juga witir setelah tidur atau setelah tahajud. Nah, yang sebelum tidur ini tadi, jauh sebelum tidurkah, dekat dengan tidurkah? Ada juga jauh sebelum tidur, setelah sholat sunat ba'diyah isya. Nah, kawan ini langsung witir. Nah, adakah dasarnya itu? Baik. Atau gimana keadaannya? Terima kasih. Baik. Rasulullah kalau malam itu selalu tidur cepat. Rasulullah itu jarang memberikan waktu malamnya untuk sahabat. Jarang sekali. Malam itu waktu memang untuk istri beliau. Jadi Rasulullah itu kalau malam ngobrolnya dengan istri. Bapak-bapak kalau malam ngobrol dengan dunia gaib atau dengan istri, Pak? Dunia gaib itu dunia maya tuh, itu dia dunia gaib itu. Rasulullah kalau malam itu ngobrolnya lebih kepada istri beliau.
Lebih banyak ngobrol Rasulullah. Karena ngobrolnya dengan istri, maka waktu malamnya tidak terlalu lama. Karena tidak terlalu lama, berarti ini menunjukkan ada sholat witir sebelum tidur. Meskipun banyak Rasulullah mengerjakan setelah bangun dari tidur. Bahkan Rasulullah membangunkan Aisyah, kumi autiri, Aisyah bangun witir, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyuruh istrinya yang ringan-ringan. Bangun Aisyah tahajud lalu witir, enggak. Kata Rasulullah bangun witir. Ini kan berarti yang sikit yang Rasulullah SAW pesankan. Bapak-bapak bangunkan istri suruh buat kopi atau suruh witir, Pak. Nah, ini kata Rasulullah, kumi autiri, bangun wahai Aisyah, witirlah. Itu Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah. Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah itu kalau ya amal-amal yang sifatnya sunnah itu ya menyuruhnya yang ringan, jarang Rasulullah menyuruh yang berat. Yang berat itu Rasulullah yang melakukannya. Lalu kemudian dibangunkan istrinya, itu tak disuruh tahajud Aisyah, enggak, tapi witir wahai Aisyah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu witir sebelum tidur ini setelah Isya atau mau menjelang tidur betul? Nah, itu ceritanya kan itu. Apakah sudah sah kalau selesai sholat Isya kita witir? Sudah sah. Sudah sah. Selesai sholat ba'diyah Isya kita witir, sudah sah witir kita? Sudah. Sudah. Ah, cuman kasusnya kita lepas Isya witir nanti tongkrong di kedai kopi sampai jam 1. Nah, ini masalahnya ini kan itu dia. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau agak-agak kita mau tidurnya cepat, witirlah selesai ba'diyah Isya. Kalau nampaknya agak malam tidurnya, witirnya nanti sebelum tidur. Kan sebelum tidur kita wudu. Maka saat wudu ya kita witir setelah wudu. Nah, itu. Jadi itu Pak, di antara catatan witir setelah sholat ba'diyah Isya. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Yang jelas jangan sampai 2 kali witirnya. Karena Rasulullah mengabarkan la witroni fi lailin wahidin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jika ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Babu mayakulu idza arada an-naum waddaja ala firasyih. Bab orang yang ingin tidur dan saat dia sudah berbaring di tempat tidurnya. Nah, ini ada doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di antara orang-orang yang disebut ulul albab itu siapa? Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, dan orang-orang yang mengingat Allah saat dia sudah dalam keadaan berbaring. Nah, berarti kita dalam keadaan berbaring pun dianjurkan ingat Allah. Maka di antara orang berbaring itu sebelum tidur. Meskipun ada orang duduk tidur ada itu. Tapi yang dimaksud wa ala junubihim ini ketika dia mau tidur. Dipesankan untuk berzikir kepada Allah. Lalu apa saja zikir ketika kita akan tidur? Sayyidina Hudzaifah dan Sayyidina Abu Dzar bercerita, anna Rasulullah kana idza awa ila firasyih qal. Kata Sayyidina Hudzaifah, kata Sayyidina Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di tempat tidurnya, Rasulullah membaca doa, bismikallahumma ahya wa amutu. Meskipun nanti banyak riwayat tentang redaksi, tapi substansi redaksinya ini, dengan menyebut nama Allah aku hidup, dengan menyebut nama Allah aku mati. Kan tidur itu tidak mati, tapi sering tidur itu dibahasakan maut. Sering dibahasakan dengan kalimat maut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara redaksi ketika beliau mau tidur, beliau membaca bismikallahumma ahya wa amut. Itu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur. Tapi tidak hanya ini saja Bapak Ibu. Doa sebelum tidur ini banyak sekali. Ini yang pertama yang disusun oleh Imam Nawawi. Yang kedua, apalagi yang perlu kita baca sebelum kita tidur? Dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala lahu wa li Fatimah. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali dan Rasulullah berpesan kepada Sayyidah Fatimah, berarti putri dan menantu beliau. Apa kata Rasulullah? Idza awaituma ila firasyikuma, kalau nanti kalian berdua sudah berada di tempat tidur, au idza akhadtuma madaji'akuma, atau kemudian ketika kalian sudah berbaring di tempat tidur kalian, fakabbir salasan wa salasin,
Kata Rasulullah, jangan lupa bertakbirlah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali. Setelah itu wasabbiha salasan wa salasin. Selesai takbir 33 kali, lanjutkan dengan tasbih 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali juga. Setelah itu apa? Wahmada salasan wa salasin. Dan setelah itu membaca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah juga sebanyak 33 kali. Jadi satu di antara zikir sebelum tidur mirip dengan zikir selesai sholat. Takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 34 kali. Jadi waktu mau tidur ya sama dengan selesai sholat. Allahu Akbar, 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 sampai 33 kali. Tasbihnya juga sama, kemudian tahmidnya juga sama. Meskipun Abu Hurairah tasbih sebelum tidurnya 12.000 kali. 12.000 kali. Kita yang 33 saja kadang lupa. Bukan lupa, belum selesai dah tidur dah. Nah itu kan. Abu Hurairah itu sebanyak 12.000. Dulu belum ada tasbih. Apalagi tasbih digital seperti sekarang, belum ada. Cara menghitung 12.000 kali gimana Abu Hurairah dulu? Abu Hurairah tali panjang itu dipintal, diikat sehingga ada hitungannya mudah. Kan ada itu. Itu dulu waktu belum ada teknologi bagaimana membuat tasbih. Jadi tasbih itu asal muasalnya dari siapa? Dari Abu Hurairah. Cuman Abu Hurairah itu pakai tali itu dibuat bundalan, dibuat bundalan sehingga bisa untuk menghitung jumlah tasbih yang banyaknya 12.000 kali. Bapak Ibu kalau mau kembali ke masa silam tidak apa-apa, beli tali rapiah nanti pulang dari sini, ikat sikit untuk menghitung 12.000 kali sebelum tidur. Nah, kalau sudah ada yang beli ya tinggal beli saja lah. Tinggal beli saja. Nah, ini terkait pertanyaannya, Rasulullah kan nyuruhnya 33 kali. Kenapa Abu Hurairah 12.000 kali? Berarti pembuat bid'ah Abu Hurairah ini. Tak diajarkan oleh Rasulullah kok dibuat. Sebagian orang kan menganggapnya itu. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan jumlah, menentukan hari itu diperbolehkan dalam amal baik. Ya jumlah 12.000 itu kan dalam amal baik, itu diperbolehkan. Maka kalau Bapak Ibu buka kitab Sahih Bukhari, Rasulullah itu ada mengkhususkan ibadah di Masjid Quba kalau hari Sabtu. Hari Sabtu. Rasulullah itu datang ke Quba setiap hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu Rasulullah datang ke Quba. Kenapa Rasulullah datang ke Quba? Karena ketika Rasulullah hijrah, yang pertama menyambut Rasulullah dengan senang orang-orang yang di sekitar Masjid Quba. Waktu belum ada masjid. Jadi yang menyambut Rasulullah kan orang-orang yang sekitar Quba itu. Rasulullah membangun masjid pertama di Madinah, Masjid Quba. Maka Rasulullah datang hari Sabtu. Kenapa? Rasulullah mengingat jasa orang-orang yang telah berbuat baik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu juga kita dianjurkan kita mengingat jasa orang yang berbuat baik kepada kita waktu kita susah. Cara mengingatnya bagaimana? Jenguk orang itu, datangi orang itu seperti Rasulullah. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya menentukan hari dan juga bolehnya menentukan amal tertentu. Maka Rasulullah harinya hari Sabtu, amal tertentunya apa? Datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat. Maka Bapak Ibu kalau masuk ke Masjid Quba, coba tengok pintu sebelah kanan pintu. Tengok yang ini, yang laki-laki. Yang perempuan saya tak pernah masuk dari pintu perempuan soalnya. Nah, jadi saya tidak tahu. Jadi dari pintu laki-laki tengok sebelah kanan. Siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, ka umrotin, maka dia mendapatkan pahala seperti orang umroh. Maka rugi kalau datang ke Masjid Quba kita tak sholat di dalamnya walau rakaatain, meskipun 2 rakaat. Banyak orang yang datang ke Masjid Quba cuma foto aja, cerit, dah. Kan rugi. Ada juga yang datang sholat, tapi sholatnya di luar, bukan di dalam, rugi juga. Nah, maka itu diantara keistimewaan masjid di dunia ini. Yang paling istimewa urutan pertama Masjidil Haram. 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Bapak Ibu, di masjid kita ini dapat 100.000 rakaat nunggu berapa tahun Bapak Ibu? Masjid Nabawi 1 rakaat sama dengan 1.000.
Masjidil Aqsa 1 rakaat sama dengan 500. Itu masjid-masjid istimewa. Maka kata Rasulullah, tusaddur rihal, jangan diikat kendaraan kecuali di 3 masjid ini. Kalau dahulu orang datang ke masjid ini kan pakai kendaraannya pakai ikat, onta, kuda, keledai, itu kan pakai ikat. Ya kalau sekarang orang berarti pakai parkir. Tapi kita kan payah mau membawa kendaraan ke sini ke Masjidil Haram, pakai travel saja, lalu kemudian kita sampai ke sana. Artinya menjadikan 3 tempat ini sebagai tempat prioritas karena ada keistimewaan di sisi Allah. Kenapa 3 tempat ini? Karena ini adalah masjidnya para nabi. Masjidil Aqsa, Nabi Musa. Lalu kemudian Masjidil Haram, Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi masjid-masjid istimewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya kemana tadi ini? Oh, tentang tasbihnya Abu Hurairah sebelum tidur sebanyak 12.000 kali. Artinya mengkhususkan amal dengan waktu tertentu itu dilakukan oleh Abu Hurairah. Maka kita biasanya ada amal yang kita khususkan. Bapak Ibu ziarah kubur kapan? Halo Bapak Ibu, kapan kita ziarah kubur? Menjelang Ramadan atau menjelang hari raya. Kan ini mengkhususkan kan? Boleh tidak boleh. Tapi tidak menafikan bagi orang yang tidak melakukan itu di waktu yang kita melakukannya. Karena yang mengkhususkan itu sebagian. Karena perintah ziarah kubur itu umum, tidak mesti menunggu masuk Ramadan, tidak menunggu mesti mau masuk hari raya. Tapi kalau kemudian kita menentukan waktu itu boleh, ya boleh. Karena Abu Hurairah ketika bertasbih sebelum tidur itu 12.000. Padahal pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, pesan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah itu sebanyak 33 kali, dalam riwayat yang lain 34 kali. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali pernah ditanya, "Walailatas siffin?" Qala walailatas siffin. Wahai Ali, apakah waktu terjadi perang Siffin engkau juga membaca takbir 33 kali, membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali? Meskipun dalam keadaan perang Siffin, Sayyidina Ali tetap membaca ini karena sudah menjadi kebiasaan beliau. Kan ada perang namanya perang Siffin. Bapak Ibu kalau buka sejarah, ada perang kelam yang terjadi antara sama-sama sahabat. Di antaranya apa? Perang Siffin. Perang Siffin itu antara Sayyidina Ali dengan siapa? Dengan Sayyidina Muawiyah ya. Ya kalau Jamal itu kan dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyid Muawiyah. Itu kan sama-sama sahabat. Itu pernah terjadi. Sayyidina Ali ditanya, waktu malam perang Siffin, apakah engkau juga membaca zikir ini wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, waktu perang Siffin aku juga membaca takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam riwayat yang lain, al hadis fima makna, ada 2 amal, huma yasirun wa qalilun man amila bihima. Al hadis fima makna, ada 2 hal, yang 2 hal itu ringan tapi sedikit orang yang bisa melakukannya. Satu di antara 2 hal itu, tidur sebelum memejamkan mata, membaca takbir 33 kali, membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali. Mudah, tapi sedikit orang yang bisa melakukannya. Dan orang yang merutinkannya dakhalal jannah, satu di antara orang yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Di antaranya kata Rasulullah itu tadi. Waktu itu sahabat bertanya, Rasul, kok bisa amal mudah tapi sedikit orang yang bisa melakukannya? Kata baginda Rasul, setan tidak akan pernah membiarkan anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad SAW memejamkan mata setelah menyelesaikan 3 zikir ini. Selesai takbirnya, ternyata baru sampai subhanallah, tidur dia. Begitu dia. Kita sudah istiqomah 1 bulan. Pas masuk bulan yang kedua, baru sampai alhamdulillah. Makanya berat. Maka kata Rasulullah, ringan tapi sedikit orang yang bisa istiqomah. Yang istiqomah melakukan itu satu di antara amal yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Ada pertanyaan dari salah satu jamaah masjid kita.
Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya jika sholat sebagai makmum yang melakukan gerakan serentak ataupun mendahului imam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah al-hadis fima makna innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dipilih itu untuk diikuti. Maka tanggung jawab makmum dia mengikuti imam. Lalu bagaimana gerakan makmum dengan gerakan imam? Makmum itu tidak disebut dengan musabaqah. Musabaqah itu berlomba. Berlomba itu bisa saja mendahului imam. Makmum juga tidak disebut muqaranah. Muqaranah itu gerakannya sama persis dengan gerakan imam. Tapi makmum itu disebut dengan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti gerakan imam. Kalau mengikuti, maknanya dia melakukan gerakan setelah gerakan imam. Jadi gerakan makmum itu kapan? Setelah gerakan imam. Kapan makmum Allahu Akbar? Setelah imam Allahu Akbar. Kapan makmum sujud? Setelah imam sujud. Itu gerakan yang seyogyanya dilakukan oleh makmum. Lalu bagaimana jika gerakan makmum bersama dengan gerakan imam? Tidak termasuk yang membatalkan sholat, tapi yang afdol setelah gerakan imam. Dan bagaimana kalau seandainya gerakan makmum lebih dulu dibanding gerakan imam? Asalkan tidak lebih dari 2 rukun, itu tidak membatalkan sholat. Tapi ini termasuk makmum yang tidak baik. Meskipun tidak membatalkan sholat, asalkan tidak lebih dari 2 rukun. Maknanya, kalau seandainya kita mendahului imam, imam belum rukuk, kita sudah i'tidal. Ini kan berarti sudah 2 rukun. Asalkan tidak lebih dari 2 rukun, itu tidak membatalkan sholat. Karena dahulu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah sujud. Rasulullah tak bangun-bangun dari sujudnya. Akhirnya sahabat menunggu lama, Rasulullah tak bangun. Dia penasaran apa gerangan yang terjadi pada Rasulullah, kok tidak seperti biasanya. Dia mengangkat kepala lebih dahulu dibanding Rasulullah SAW. Ternyata di punggung Rasulullah SAW ada cucu beliau yang sedang nempel di punggung Rasul, dan itu sholatnya tidak batal karena mendahuluinya tidak lebih dari 2 rukun. Yang membatalkan sholat jika lebih dari 2 rukun. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keabsahan sholat bagi perempuan yang mengangkat takbir tinggi-tinggi sehingga berpeluang kelihatan tangan dan membentangkan mukenanya di atas sajadah yang melebihi hidung sampai dagu saat sujud? Baik, di antara syarat sholat berlaku bagi perempuan, juga berlaku bagi laki-laki yang disebut dengan satrul aurah, menutup aurat. Maka kalau ada orang sholat, auratnya tidak ditutup, berarti syarat sah sholat tidak terpenuhi. Aurat laki-laki, ma baina surrah wa rukbah, asalkan antara pusat dengan lutut tidak terbuka, maka sholatnya sudah sah. Yang sering terjadi, mohon maaf, banyak laki-laki yang pakai kaos agak pas badan, sehingga mohon maaf ketika ruku, ketika sujud, mohon maaf nampak celana dalam yang dia pakai. Kalau kemudian nampak celana dalam kan nampak punggungnya. Kalau kemudian diteruskan ke pusat, itu kira-kira di bawah atau di atas. Kalau di bawah pusat, maka termasuk tidak menutup aurat, berarti syarat sah sholat tidak terpenuhi. Maka itu hati-hati kalau kita menggunakan pakaian yang berpotensi aurat kita terbuka, karena syarat sah sholat adalah menutup aurat. Bagi perempuan, auratnya jami'u badaniha illal wajha wal kaffain zahiran wa batinan. Aurat perempuan seluruh anggota tubuhnya, baik di dalam sholat atau di luar sholat, kecuali wajah. Berarti kalau wajahnya terbuka, itu bukan bagian dari aurat. Lalu kemudian kedua tangan. Yang dimaksud kedua tangan itu hattal ku, sampai ke pergelangan, baik zahir itu sini ataupun batin, itu tidak termasuk aurat. Jika dia mengangkat tangan, asalkan
yang terbuka hanya ini, lebih dari ini tidak terbuka, itu tidak menutup, tidak termasuk membuka aurat. Dan perlu digarisbawahi, orang yang sholatnya pakai mukna itu diantaranya orang Indonesia, Malaysia, di negara-negara Timur Tengah sependek pengetahuan saya tidak pakai mukna. Mereka sholat ya pakai baju yang mereka pakai. Ibu-ibu waktu umroh atau haji, jamaah-jamaah Timur Tengah itu pakai mukna enggak, Bu? Enggak kan? Enggak pakai mukna, ya pakai baju yang biasa dia pakai, asalkan menutup aurat. Jadi kalau kita pakai mukna, di dalamnya pakai baju, kalau seandainya yang terbuka sampai kok sini saja, itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena sudah menutup aurat. Sementara mukna itu sebagai penambah, asalkan menutup aurat. Jadi kalau selagi menutup aurat. Cuman kalau ibu-ibu pakainya baju lengan pendek, sehingga ketika pakai mukna diangkat nampak sininya, ini dia, itu yang kemudian terbuka auratnya, itu yang bisa membatalkan sholat. Maka usahakan ketika mengangkat tangan, pastikan auratnya itu tidak terbuka. Di antaranya bagaimana? Ya pakai baju yang kemudian butangnya sampai di pegelangan tangan ini, yang bagian ini tertutup. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau kemudian di bawah itu tentu ada aurat. Kalau aurat terbuka tidak tersengaja, contoh tertiup angin, itu boleh kita tutup dengan cepat. Meskipun ada nampak sebentar, karena kita tidak menyengajanya, maka itu tidak termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Lalu ketika kita sujud, kita membentangkan mukna di atas sajadah. Sujud itu tidak diperkenankan pada sesuatu yang bergerak bersama dengan gerakan badan kita. Contoh, kalau bapak-bapak pakai serban itu kita tempel di sini. Lalu waktu sujud, serban itu ada di tempat sujud kita. Serban itu tidak jatuh, masih nempel di badan kita. Saat kita bangun, serban itu masih nempel di badan kita. Berarti kita sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerakan badan kita, itu termasuk sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam sholat. Tapi kalau sajadah itu, serban itu jatuh, waktu kita sholat jatuh atau kita letakkan di bawah, itu justru tidak apa-apa, kita gunakan untuk tempat sujud. Kalau mukna karena nempel, maka bagaimana tidak sujud di atas mukna? Karena mukna itu bergerak bersamaan dengan geraknya badan kita. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang sudah ditulis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga sebelum tidur nanti, selain doa yang biasa kita baca, kita bisa baca takbir 33 kali, tasbih 33 kali, lalu kemudian juga membaca tahmid 33 kali. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya infak terkumpul pada malam hari ini sebesar